Banyak orang nyesel beli tab Android. Hmm, Jawabannya bukan karena tabletnya jelek, tapi karena nggak sesuai kebutuhan. Karena mereka nggak tahu kebutuhan mereka apa. Jadi, jangan beli tablet Android sebelum kalian nonton video ini sampai habis. Serius. Banyak banget dari kalian yang tergiur iklan gadget belakangan ini. Layar gede, dapat stylus pen gratis, bisa pakai keyboard case. Harganya cuma 2-5 jutaan. Kelihatannya multifungsi banget kan? Bisa gantiin laptop, bisa buat kerja, kuliah sekaligus hiburan. Tapi faktanya, banyak orang yang beli. Setelah sebulan, tabletnya cuma berakhir jadi talenan mahal di pojokan kamar. Atau cuma jadi alat nonton Netflix sebelum tidur. Kenapa sih? Karena segmen pasar tablet Android itu sebenarnya nanggung banget. Dia kejepit di antara HP dan laptop, baik dari segi fungsi maupun harganya. Nah, hari ini kita akan bahas nih 5 hal krusial yang wajib kalian perhatikan sebelum mutusin beli tablet Android di tahun 2026. Dan poin terakhir ini bakal ngebuka mata kalian. Kenapa sih jangan beli tablet dulu sebelum kalian punya perangkat? Yuk, kita bedah. Oke, mari kita jujur aja ya. Tablet itu pada dasarnya adalah smartphone yang layarnya ditarik jadi gede. Sistem operasinya sama-sama Android. Aplikasi yang kalian jalankan mayoritas sama dengan yang ada di HP kalian. Belum banyak aplikasi Android yang optimize dibuka di mode landscape kayak laptop di tablet ini. Di sisi lain harganya itu nanggung. Tablet mid-range yang lumayan sekarang harganya di kisaran 4-7 jutaan rupiah. Uang 4-7 juta itu nanggung banget. Kenapa? Karena kalau kalian beliin HP, kalian udah dapet HP upper mid range yang kameranya bagus banget, chipsetnya kencang dan bisa masuk ke kantong celana kalian. Kalau kalian beliin laptop, kalian udah bisa dapet laptop Windows minimal Core i3 atau Ryzen 3 yang ya real laptop Windows. Bisa buat jalanin aplikasi yang profesional beneran. Jadi sebelum kalian geser kartu atau klik bayar di e-commerce, tanya ke diri sendiri nih, kalian butuh layar gedenya untuk apa? Yakin mau keluar duit jutaan buat sesuatu yang HP kalian udah bisa lakuin dengan lebih praktis? Nah, poin kedua, dan ini yang sering bikin orang frustasi setelah beli, masalah optimasi aplikasi. Nah, Google dan para brand kayak Samsung atau Xiaomi emang udah bebenah ya lewat Android versi terbaru. Multitaskingnya udah makin bagus, bisa split screen, ada floating Windows, tapi masalah utamanya itu bukan di OS-nya ya, melainkan di developer aplikasinya. Nah, banyak aplikasi di Google Play Store itu didesain smartphone first, atau artinya HP duluan desainnya. Nah, begitu dibuka di tablet 11 inch, tampilannya cuma aplikasi HP yang ditarik melar ke samping. Tombolnya jadi segede gaban, jarak antar teks jadi renggang dan aneh, atau parahnya aplikasinya maksa jalan di mode portrait. Ya, bayangin kalian lagi pasang tablet di keyboard case mode landscape, tapi ya kalian nggak bisa nikmati semua layarnya, kan capek ya. Kalau tujuan kalian beli tablet adalah untuk kerja kreatif yang spesifik kayak editing video atau digital art, kalian harus tahu dulu kalau ekosistem aplikasi di Android belum sematang di iPadOS dengan Procreate ataupun software profesional lainnya. Meskipun di Android sekarang udah ada alternatifnya ya, kayak Clip Studio Paint, Ibis Paint yang suka kalian pakai sebelumnya ataupun yang lain-lain. Intinya cek dulu aplikasi wajib kalian jalannya bagus gak di tablet Android. Sering kali kita lihat tablet harga 3 jutaan pakai chipset yang sama dengan HP harga 2 jutaan. Kalian mikir, oh performanya bakal sama nih. Belum tentu ya, karena layar tablet itu resolusinya jauh-jauh lebih tinggi dibanding HP. Tablet itu kerja 2 kali lebih keras cuma buat ngerender pixel di layar sekian gede itu, yang dimana kebanyakan itu pasti resolusinya 2K atau bahkan lebih. Nah, efeknya apa? Kalau chipsetnya pas-pasan, tablet kalian bakal kerasa stuttering atau patah-patah saat kalian pakai multitasking berat ataupun main game. Untuk contoh kasusnya ada di Redmi Pad 2. Nah, untungnya karena bodi tablet itu luas, penyebaran panas termalnya bisa lebih bagus dari HP. Tapi ingat, layar segede ini juga menyedot daya baterai yang luar biasa masif. Jangan heran kalau kapasitas baterai itu kelihatan gede, misal 8000 mAh, tapi daya tahannya ternyata cuma mirip sama HP 5000 mAh karena layarnya yang haus daya. Di iklan tablet digambarkan keren banget, lengkap dengan keyboard, case, dan stylusnya. Pas kalian cek harganya, ternyata harga yang tertera itu hanya untuk unit tabletnya doang. Keyboard dan pennya dijual terpisah. Nah, di sini tuh letak jebakannya. Aksesoris original dari brand itu harganya sering kali mahal banget.
bisa menyentuh angka 1-2 juta sendiri. Akhirnya karena mau hemat, kalian beli keyboard Bluetooth universal seharga 100 ribuan di online shop lah. Hasilnya pengalamannya pakainya zonk, gak enak banget. Keyboard murah biasanya delay, terus trackpadnya lompat-lompat, dan stylusnya juga nggak punya fitur palm rejection. Jadi pas tangan kalian nempel ke layar, pas lagi ngegambar, garisnya malah berantakan. Kalau kalian mau tablet Android yang benar-benar bisa menunjang produktivitas, pastikan kalian hitung total tuh harganya termasuk aksesoris resminya, atau cari brand yang dari awal udah berbaik hati kasih bundling gratis aksesoris tersebut di dalam kotaknya. Tapi pastikan bagus juga sih pennya. Dan ini dia poin kelima yang paling penting dari gua. Ya, jangan pernah beli tablet Android sebagai perangkat komputasi utama kalau kalian belum punya PC atau laptop Windows di rumah. Gua sering banget dapat pertanyaan, ya bang, mending beli tablet Android atau laptop Windows ya buat kuliah atau kerja? Ya jawaban gue selalu mutlak, ya mending ambil laptop Windows dulu lah. Kenapa kalian bersikeras pengen beli tablet Android? Karena sekeras apapun tablet Android, mencoba meniru laptop, bahkan dengan fitur-fitur desktop mode kayak Samsung Dex atau ya interwajah bawaan bener-bener lain lah, Android ya tetap Android, dia berbasis mobile. Kalau kalian nggak bisa ngejalanin software berformat exe atau MSI di sini, kalian nggak bisa ngejalanin Microsoft Office dengan PC level di sini. Kalau kalian butuh pakai Microsoft Excel yang rumit sampai level makro dan VBA, di tablet bakal kepotong tuh fiturnya. Butuh install software statistik kayak SPSS, aplikasi akuntansi korporat, ataupun software developing kayak coding yang butuh environment Linux ataupun Windows murni, kalian bakal pusing tujuh keliling nyari jalan pintasnya di Android. Karena di videoku sebelumnya juga banyak sekali yang request pengen ini itu, padahal ya konsepnya tablet Android itu sifatnya adalah perangkat pendamping ataupun companion device yang sempurna kalau kalian udah punya PC atau laptop Windows di rumah dan juga punya HP Android. Begitu kalian punya PC utama, tablet ini bisa jadi layar kedua, ataupun alat buat baca materi sambil rebahan, ataupun alat coret-coret revisian kerjaan lewat ekosistemnya, ataupun untuk remote PC kalian ke tablet ini. Ya kalian bisa jadikan tablet ini banyak lah gunanya. Tapi kalau kalian jadikan ini satu-satunya andalan buat tugas berat, ya siap-siap aja nyesel karena keterbatasan sistemnya. Nah, kesimpulannya, tablet Android itu produk yang luar biasa bagus kalau dibeli dengan ekspektasi yang tepat. Buat multimedia, nonton bioskop mini di kasur sambil tiduran, presentasi tipis-tipis ke klien, atau buat anak sekolah, ini juara ya. Tapi kalau ekspektasi kalian adalah beli tablet murah demi menggantikan fungsi laptop kerja, kalian pasti salah alamat itu, guys. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang udah terlanjur beli dan ngerasa nanggung, atau justru tablet kalian kepake banget tiap hari? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, share ke teman kalian yang lagi bimbang mau beli tablet, subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan tips gadget lainnya. Aku Ayomi, sampai jumpa di video berikutnya.